Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Apabila saudara memiliki permohonan doa dan rindu untuk didoakan, serta membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan para hamba Tuhan siap melayani Bapak Ibu Saudara. Memberi persembahan merupakan bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita juga menyediakan komunitas bagi generasi muda, yaitu kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat untuk mendapatkan info terkini mengenai kegiatan dan program gereja kita. Sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati kita untuk menerima jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. The Great Commandment. Fulfill the Great Commission. Be a great disciple. Think generational. Now go. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada hari ini, saudara berada di rumah, kita percaya saat kita menyatukan hati mengangkat puji-pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus, percayalah Tuhan hadir di rumah-rumah saudara. Haleluya. Biar hari ini sama-sama kita mau nyatakan bahwa kita bahagia punya Tuhan Yesus yang baik dalam hidup kita. Haleluya. Yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Haleluya. Mari nyanyikan. Aku serahkan
benar. Aku bernyanyi bahagia. Kami bahagia, kami punya Engkau Tuhan Yesus yang memelihara hidup kami. Haleluya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus
itu segala-galanya bagi kami Tuhan. Hadirat-Mu segala-galanya dalam hidup kami. Biar setiap umat Tuhan yang ada di rumah bisa berjumpa dengan Tuhan dalam hadirat-Nya. Kiara labaya raba syandarararararara syarararawo. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Pujian dari hati kita buat Dia hari ini saudara. Lebih lagi dengan segenap hati, segenap jiwa kami terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Biar hari ini ada puji-pujian yang berbau harum di hadapan-Mu dari hati kami untuk Engkau Tuhan Yesus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Amen. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Nyanyikan jemaat Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Pujian dengan segenap jiwa yang kita terangkat di hadapan-Nya hari ini, membawa kuasa dalam hidup kita saudara. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Yes. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Hallelujah. My soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya dengan segenap hati. Ku sembah nama-Mu yang kudus. Sekali lagi sama-sama pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya, hai jiwaku. Pujilah namanya dengan segenap hati. Ku sembah nama-Mu yang kudus. Dengan segenap hati ku sembah nama-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya. Biar dari rumah kita ada sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan lebih lagi buat segala kebaikannya dalam hidup kita. Sama-sama katakan haleluya. Lebih keras saudara katakan haleluya. Amin. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya saudara. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu. Amin. Membawa hatiku, membawa hidupku. Ku
katakan, sungguh Engkau baik Tuhan. Di dalam hidupku Engkau baik, teramat baik. Engkau Haleluya. Angkat semuanya buat Tuhan. baik, Engkau baik, teramat baik. Katakan saudara, Engkau
duduk dalam hadirat-Nya, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita tahu Tuhan Yesus lebih besar dari segala-galanya, saudara. Amin. Dia lebih besar dari keadaan yang sedang kita alami saat ini. Dia lebih besar dari mungkin sakit penyakit yang sedang kita alami. Mari datang kepada Tuhan. Dia lebih besar dari segala-galanya. Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Kau lebih besar dari segala-galanya, Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Jadikan pujian ini jadi doa kita di hadapan-Nya. Yesus lebih besar dari keadaan yang kita alami saat ini, saudara. Dia lebih besar dari masalah yang mungkin saudara sedang hadapi. Sharabaya rabaya rabaya sida. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus terlebih besar. Amin, amin. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku Kau besar, Tuhan. Di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi katakan, Kau besar, Tuhan. Di dalamku selama-lamanya. Kau lebih besar, Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita bisa bersama-sama menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik. Haleluya. Mari katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus
baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ya handalah basyima kuriala basyahanda, kuriala basyahandalah basyahanda, ku membalas kasih. Kima kuriala basyahandalah basyahanda, Kima kuriala basyahandalah Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan, Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. ku rindu Selalu menyenangkan-Mu. Mari sembah Tuhan, haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Ini komitmen dan pernyataan kami bahwa kami selalu rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau selalu baik dalam setiap rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan.
Berkati hari ini kami dengan firman Rema. Kami percaya setiap firman yang kami dengarkan tidak pernah sia-sia. Diberkati hamba-Mu dan semua umat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, saudara. Hari ini kita akan belajar satu tema firman Tuhan tentang 7 kunci keberhasilan. Saya percaya setiap orang ingin berhasil di berbagai area kehidupan. Baik itu di bidang rohani, tapi juga di bidang-bidang lain seperti keluarga, pekerjaan, dan juga pelayanan, ataupun bidang-bidang yang lain lagi. Kalau kita membaca Alkitab, saudara, mari kita membaca dalam Amsal pasal 29 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, saudara, bila tidak ada wahyu, bila tidak ada firman, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Satu ayat lagi, saudara. Mazmur pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. So, dari 2 ayat ini, saudara, kita belajar kunci keberhasilan yang pertama menurut Alkitab adalah berpikir seperti Allah berpikir. Pikiran Tuhan itu ada di dalam firman-Nya. Itu sebabnya, saudara, setiap kali ketika kita membaca Alkitab, kita merenungkan, kita mulai menghayati firman, maka pikiran kita menjadi selaras dengan firman Tuhan. Dan ketika, saudara, setiap hari kita punya waktu saat teduh, setiap hari kita punya waktu bersekutu dengan firman Tuhan, maka lewat firman Alkitab yang kita baca, saudara, yang kita renungkan, kita hayati, saudara, setiap kata-kata firman itu akan membuat, saudara, pikiran kita, pikiran manusiawi kita takluk kepada kebenaran firman Tuhan, dan pikiran kita selaraskan dengan firman. Ada kalanya pikiran manusiawi kita tidak bisa, tidak mampu, tidak dapat. Tapi ketika kita membaca Alkitab, kita menemukan ayat-ayat firman Tuhan yang berkata bisa, mampu. Ya, tidak ada perkara yang mustahil. Maka, saudara, itu menjadi berkat yang besar bagi kehidupan kita. Seorang pemimpin seperti George Washington pernah berkata, saudara, tidak mungkin bisa mengatur negara dengan baik tanpa Allah dan Alkitab. Kita melihat, saudara, bagaimana seorang pemimpin yang ingin berhasil harus belajar, saudara, melibatkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kesehariannya. Jadi bukan dari kata orang, saudara, tetapi apa yang Alkitab katakan, itu yang kita lakukan, itu yang kita kerjakan, itu yang kita ikuti, itu yang menjadi pedoman kehidupan kita. Maka itu menjadi kunci keberhasilan yang pertama. Berikutnya, saudara, apa kunci keberhasilan yang kedua yang Alkitab ajarkan, saudara? Kalau kita mau membaca di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-25, saudara. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Soal yang kedua, rahasia keberhasilan yang Alkitab ajarkan adalah belajar beriman dan hidup dalam ketaatan, saudara. Alkitab dengan jelas berkata, saudara, bahwa iman timbul dari mendengarkan firman. Dan ketika kita mendengarkan firman, saudara, dan kita mulai lakukan,
Yakobus 1 ayat 25 tadi berkata apa saudara? Bahwa kita yang melakukan firman, kita akan dibuat berbahagia, kita akan dibuat berhasil, kita akan dibuat diberkati oleh Tuhan artinya. Oleh perbuatan. Jadi ketika kita percaya firman dan kita mulai melakukan firman, maka kita akan melihat hasil yang luar biasa dari apa yang kita percayai. Di dalam surah Alkitab kita menemukan kisah tentang seorang yang bernama Abraham, saudara. Abraham adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, bapa orang percaya. Karena iman dan ketaatannya, saudara, dia keluar dari tempat tinggalnya. Tuhan perintahkan dia pergi untuk meninggalkan tanah kelahirannya ke satu tempat yang dia belum tahu, tapi dia belajar untuk percaya dan taat. Kalau kita membaca dalam firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, karena iman Abraham dan ketaatannya, saudara, maka Abraham, saudara, hidup diberkati, hidupnya berhasil. Tuhan membuat Abraham diberkati dan berhasil. Saudara, kalau kita belajar beriman dan taat, saudara, bahkan kita tidak perlu mengklaim berkat Tuhan. Berkat itu otomatis menjadi bagian dari janji Tuhan yang pasti kita akan alami, saudara. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-14, saudara, ayat yang ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang belajar beriman dan taat, saudara, akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh, saudara, berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Ini adalah kunci yang kedua untuk kita bisa berhasil. Kita perlu beriman dan hidup dalam ketaatan. Mari hari ini, saudara, saya mengajak setiap kita untuk kita belajar, saudara, merenungkan firman, kita belajar beriman dan taat kepada Tuhan. Saya percaya kita akan diberkati dan hidup dalam keberhasilan seperti yang Tuhan janjikan. Yang ketiga, apa rahasia keberhasilan menurut firman Tuhan? Kita mulai dari yang kecil yang ada pada diri kita. Mulai dari yang kecil yang ada padamu. Kalau kita membaca dalam kitab Keluaran pasal 4, saudara, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kisah tentang seorang yang bernama Musa. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ayat yang kedua, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rahasia yang ketiga, kita mulai dari yang kecil. Apa arti sebuah tongkat? Ya, alat yang sangat sederhana, alat yang kecil, tetapi di tangan orang yang dipilih oleh Tuhan, yang ditugaskan oleh Tuhan, menjadi alat yang penuh dengan kuasa,
Luar biasa, saudara. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Kita harus belajar percaya apa yang sedikit, yang kecil. Tetapi kalau kita disertai oleh Tuhan, kita ikut maunya Tuhan, kita ikut perintahnya Tuhan, kita lakukan kehendak Tuhan, maka dari yang kecil itu akan terjadi mujizat. Membawa kita kepada keberhasilan. 5 ketul roti, 2 ekor ikan, memberi makan ribuan orang. Minyak yang sedikit dalam buli-buli, ketika saudara Tuhan memberkati, terjadi multiplikasi, terjadi pelipat gandaan. Itu sebabnya dalam kehidupan kita, kita perlu melakukan bagian kita. Kita perlu giat, saudara. Kita percaya Tuhan, kita penuh Roh Kudus, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mungkin yang baru kita kerjakan sedikit yang ada pada kita. Kita tidak punya yang banyak, tetapi percayalah, yang sedikit itu bersama Tuhan akan terjadi pelipat gandaan. Amin, saudara. Bersama Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Percaya, kita akan diberkati oleh Tuhan dari apa yang sedikit. Potensi talenta mungkin yang masih sedikit, yang sangat sederhana. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh belajar mau untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu menjadi modal untuk kita bisa meraih keberhasilan, saudara. Ini yang ketiga, apa yang Alkitab ajarkan. Mulai dari yang kecil yang ada pada diri kita. Rahasia yang keempat, saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita, kita perlu rajin dengan semangat menyala-nyala. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sudah kita tahu bahwa orang-orang berhasil adalah orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang rajin, orang-orang yang pantang menyerah, saudara. Mereka adalah orang-orang yang belajar memelihara semangat dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya hari ini kita perlu rajin memberi, mensupport. Kita belajar untuk membantu, kita belajar untuk menabur. Kita belajar, saudara, rajin untuk saudara apa? Berusaha, bekerja sesuai bidang apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Dalam bidang pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saudara, mari belajar untuk rajin dan tetap bersemangat. Juga belajar untuk rajin melayani Tuhan, bersaksi, mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Saya percaya Tuhan akan memberkati kehidupan kita dengan rajin dan punya roh yang bernyala-nyala. Kita akan melihat keberhasilan Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan kita. Berikutnya, saudara, yang kelima, kita tidak takut gagal tetapi tekun. Orang yang tidak takut gagal tetapi tekun akan melihat keberhasilan. Amsal pasal yang ke-24 ayat 16 bagian A berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Saudara, ada kalanya, saudara, kita jatuh, tetapi kita bangkit kembali. Kita harus tekun, kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh, saudara, menjadi orang yang putus asa dan patah semangat. Tuhan pasti akan menolong kita dan menyertai kita. Seorang yang bernama Thomas Alva Edison, dia adalah penemu lampu pijar. Berulang kali, lebih 10.000 kali dia gagal untuk mendapatkan bahan yang tepat untuk menjadi bahan untuk lampu pijar. Tapi pada akhirnya dia berhasil. Kita belajar orang-orang yang bangkit kembali dari kegagalannya, saudara. Mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Itu sebabnya kita tidak boleh menyerah. Gagal itu manusiawi, tetapi belajar untuk bangkit kembali bersama Tuhan, itu yang menjadi rencana Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong setiap kita, saudara.
Puji Tuhan. Filipi 4 ayat 13 berkata, saudara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Waktu kita jatuh, tapi kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan berikan kita kekuatan untuk kita bisa bangkit kembali. Ini yang menjadi janji daripada firman Tuhan. Yang keenam, saudara, kita perlu bekerja keras dan memiliki kecakapan khusus atau mengembangkan kecakapan khusus. Amsal pasal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Saudara, Rasul Paulus berkata dalam kasih anugerah Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat seorang rasul yang dipakai Tuhan luar biasa bernama Rasul Paulus menjadi contoh bagaimana oleh kasih karunia Allah dia rajin, dia bekerja keras. Ini adalah rahasia keenam dari keberhasilan. Tetapi saudara, juga kita perlu mengembangkan, selain rajin bekerja keras, kita perlu mengembangkan kecakapan khusus. Dikatakan Amsal 22 ayat 29 tadi berkata apa, saudara? Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Saudara, mungkin hari ini kita sudah punya kecakapan, tetapi kita perlu terus mengembangkan itu. Kita perlu terus berlatih, kita perlu terus belajar, kita perlu terus, saudara, meningkatkan kecakapan kita di berbagai area kehidupan di mana kita akan dibuat berhasil, saudara. Itu sebabnya ketika kita belajar mengembangkan kecakapan kita, lewat belajar, berlatih, kita membuka pikiran kita untuk terus menimba ilmu sesuai bidang kita masing-masing. Kita akan dibuat berhasil. Itu kata daripada firman Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, kunci keberhasilan yang ketujuh, saudara, adalah keharmonisan keluarga. Kalau kita membaca dalam Mazmur 112, saudara, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, dikatakan, saudara, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita, orang yang takut Tuhan, orang yang mau taat melakukan firman Tuhan, orang yang mau belajar menyelaraskan pikirannya dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan membuat dia berhasil. Saudara dikasih oleh Tuhan, bahkan Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 berkata apa? Nyanyian syarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau kebahagiaan, keharmonisan keluarga sebagai penopang keberhasilan dalam kehidupan kita. Ada kata-kata bijak yang berkata, saudara, orang pintar tetapi tidak ada damai tidak akan sukses. Orang yang sukses lengkap adalah orang yang hidupnya disertai dengan damai, dengan
yang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya Maleakhi pasal 2 ayat 15 dan 16 mengingatkan kita, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah engkau tidak setia terhadap istri dari masa mudamu, sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel, juga orang-orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Saudara, Tuhan mau, ini pesan bagi setiap pria wanita, semua yang sudah menikah ataupun yang sedang mempersiapkan diri, supaya kita belajar untuk membela komitmen kesetiaan dalam pernikahan. Karena kunci keberhasilan yang ketujuh yang Alkitab ajarkan adalah keharmonisan rumah tangga. Di mana ada keharmonisan rumah tangga, di situ menjadi sarana untuk kita berhasil hidup diberkati oleh Tuhan dan berbahagia. Biar hari ini saudara, 7 kunci keberhasilan ini saudara, sungguh-sungguh kita praktekkan. Yang pertama, berpikir seperti Allah berpikir. Yang kedua, beriman dan hidup dalam ketaatan. Yang ketiga, saudara, kita mulai dari yang kecil yang ada pada kita. Yang keempat, rajin dengan semangat menyala-nyala kita mengerjakan tanggung jawab kita. Yang kelima, saudara, tidak takut gagal tetapi tekun. Yang keenam, saudara, kerja keras dan kecakapan khusus. Dan yang ketujuh, saudara, keharmonisan keluarga. Saya percaya saudara, Tuhan Yesus ingin memberkati hidup kita, memberikan kita kebahagiaan dan keberhasilan. Mari saya ajak kita berdoa bersama-sama. Kita percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, selalu menyenangkan. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami telah belajar firman, apa yang menjadi rahasia keberhasilan dalam kehidupan ini. Kami tahu Tuhan, setiap orang yang mendengarkan firman hari ini, kalau toh ada yang sedang mengalami kesulitan, kegagalan dalam kehidupan, kami percaya firman hari ini menjadi tuntunan untuk mereka kembali bisa bangkit untuk meraih keberhasilan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil Tuhan. Keluarga-keluarga yang tidak harmonis, kami doakan supaya hari ini ada pemulihan Tuhan. Kami percaya ini menjadi tiang penopang dasar keberhasilan yang sangat penting.
Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan juga yang sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan. Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan. Tuhan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Biar kami belajar tetap tekun, tetap bersemangat, pantang menyerah, terus maju bersama Tuhan. Selalu belajar untuk mengikuti firman Tuhan, menyelaraskan pikiran kami dengan firman Tuhan. Kami belajar untuk beriman dan taat Tuhan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil. Hamba-Mu juga berdoa bagi yang sedang terbaring lemah sakit secara fisik. Kami doakan supaya ada kuasa kesembuhan daripada Tuhan. Mungkin anggota keluarga yang sedang sakit, ataupun setiap pribadi yang sedang sakit hari ini, oleh bilur-bilur Kristus sakit penyakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua kesaksian dan juga pelayanan dari umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Biar kami tidak pernah jemu-jemu untuk berbuat baik, karena itu merupakan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Diberkati setiap umat-Mu hari ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Saatnya kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Persiapkan roti dan cawan pada setiap saudara. Mari kita nyanyikan pujian Tak Terukur Kasih-Mu. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap hatiku, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. 1 Korintus 11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persoalan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari kita makan dengan iman. Mari kita angkat cawan ke atas. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persoalan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan penuh ucapan syukur. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Oh dialah basyina. Bersyukur untuk kasih anugerah Tuhan, pengampunan, kehidupan yang disucikan, kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Oh dialah basyina. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus, yang layak untuk terima hormat, pujian, dan kemuliaan. Memberkati seluruh umat-Mu Tuhan yang sudah beribadah hari ini. Terima kasih dimanapun mereka berada. Kasih dan anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Memberkati seluruh persembahan, baik persepuluhan, misi pembangunan, ucapan syukur yang sudah diberikan, sedang dan akan diberikan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati setiap pribadi dengan kekuatan, kesehatan. Tuhan memberkati dengan kelimpahan daripada kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati karier, pekerjaan, keluarga dari umat-Mu Tuhan. Tuhan juga memberkati kesaksian hidup dari setiap umat-Mu Tuhan. Biar kami tetap setia mengasihi melayani Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.